Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah kabar yes. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu secara tatap maya dengan Vicon dengan menggunakan Google Meet pada hari ini, ya. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat yang sudah Allah berikan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo Egi Saputra, silakan pimpin doa. Istiadan. Siap. Istiadan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan ya Allah, sesungguhnya aku warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan terima kasih juga untuk Egi Saputra yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Akan Ibu absen dulu satu persatu sebelum kita mulai pembelajaran. Adli Gifari Laksono hadir tidak? Hadir Bu Guru. Alhamdulillah. Ajeng Retno. Tidak ada. Alifa Nur Cahyani. Hadir Bu. Oke, Alifa hadir. Andika Tri Pratama. Hadir Bu. Tidak ada. Oh, hadir Andika, alhamdulillah. Anissa Safira. Hadir Bu. Alhamdulillah. Arlan Rashid Al-Bukhari. Hadir Bu. Alhamdulillah. Asri Yusrina. Hadir Bu. Alhamdulillah. Lalu Auliasmin Syarifah. Hadir Bu. Alhamdulillah. 9. Cika Salsabila. Tidak ada Cika ya? Ke-10 Dinda Dianti Aulianisa. Hadir Bu. Alhamdulillah. 11 Dwi Putria Maulidatul Az-Zahra. Hadir Bu. Alhamdulillah. 12 Egi Saputra. Hadir Bu. Alhamdulillah. Fauzi Fajar Prasetyo. Ada Fauzi Fajar? Tidak ada. Haris Atta Hibatullah. Hadir Bu. Alhamdulillah. 15 Kansa Nailatul Izzah. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah. 16 Muhammad Adli Febriansyah. Hadir Bu. Alhamdulillah. 17 Muhammad Aymar Zalifunas. Hadir Bu. Alhamdulillah. 18 Muhammad Zikra Al-Ghifari. Hadir Bu. Oke, Zikra nanti minggu depan harus pakai seragam ya sayang ya, pinter ya. 19 Muhammad Izul Akmal. Hadir Bu. Alhamdulillah. Lalu 20 Muhammad Tubagus Al-Farizi. hadir Bu.
Alhamdulillah. 21, Muhammad Zaki Akrom. Hadir, Bu. Alhamdulillah. 22, Nabila Ramadhani. Hadir, Bu. Alhamdulillah. 23, Nadia Hamida Novianti. Hadir, Bu. Alhamdulillah. 24, Najwa Nazifah. Ada Najwa? Tidak ada Najwa. Naufan Dwi Saputra. Ada Naufan? Bu. Wajib Fajar hadir, Bu. Oke, Fauzi Fajar hadir. 13 hadir. Ulangi, tadi kita di nomor 24. Najwa ada Najwa? Tidak ada. Naufan, ada Naufan? Hadir, Bu. Naufan hadir 25. Naufan hadir 26. Nesta, hadir ya Nesta ya? Hadir. Oke, 27 Novita. Hadir tidak Novita? Novita tidak ada ya. Reski, ada Reski? Tidak ada. Sofa, ada Sofa? Silvi, ada Silvi? Hadir, Bu. Alhamdulillah, Silvi hadir. Yasmin, Auraya Putri. Ada Yasmin? Auraya Putri? Tidak ada. Yang bergabung 25 orang. Itu Yasmin tuh bergabung. Yasmin, Auraya Putri hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Yang bergabung 26, berarti berapa yang tidak hadir dari 31? 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada yang belum disebut lagi nih. Ajeng kan tidak ada. Lalu Asri, ada Asri? Hadir, Bu. Oke, berarti betul nih. 26, 5 tidak hadir, Ajeng. Lalu siapa ini? 24 Najwa, lalu 27 Novita, lalu Reski dan Sofa. Itu yang tidak hadir Vikon ya. Hadir Vikon itu sifatnya wajib bagi yang sehat, lalu yang mempunyai kuota atau ada wifi di rumah tidak gangguan. Tetapi kalau misalnya sedang tidak ada kuota atau sedang tidak enak badan, sedang sakit, itu boleh-boleh saja tidak vikon ya. Tetapi tetap kegiatan di GCR itu harus kita lakukan, harus kalian kerjakan dan diserahkan. Oke, tadi sudah berdoa, sudah Ibu absen juga satu persatu. Jadi terlihat siapa yang ikut vikon, siapa yang tidak. Ibu minta kalian tetap semangat untuk belajar hari ini. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Ketika Ibu share screen, silahkan kalian jika ada yang mau bertanya, jika ada yang mau menjawab, itu bilang dulu namanya. Ya, misalnya, Kansa Bu, atau Egi Bu. Seperti itu, karena ketika Bu Mela share screen, Bu Mela tidak bisa melihat siapa yang share siapa yang raise hand ataupun siapa yang berbicara. Oke, bisa dilihat tampilan Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Oke ya, anak-anak. Ya, kita hari ini akan belajar tema 1, subtema ketiga, dan pembelajarannya kelima dan keenam. Itu artinya nanti di hari Kamis kita akan ulangan tema 1 ya. Karena pembelajarannya untuk tema 1 ini sudah habis ya. Nah, kalian persiapkan diri kalian dengan baik. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa saja 5M? Mobilitas, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Oke. 5M itu memakai masker, tidak memakai masker di rumah karena di rumah sendirian.
Kalau ibu bersama dengan orang lain, ibu pasti menggunakan masker ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak penting-penting amat, kita mendingan di rumah aja deh, jangan keluar-keluar ya. Kita lanjut. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk saja, tetapi harus tidak boleh ada yang menyender, atau tidak boleh ada yang sambil tiduran. Harus tegap, semuanya harus dinyalakan kameranya, dan juga harus dinyalakan mikrofonnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita ini semakin tumbuh besar. Apalagi kita sebentar lagi akan merayakan Dirgahayu Republik Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Iya, merayakannya yang keberapa yang hari ulang tahunnya? 76. Ya. 76, Bu. Iya, pintar. 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Kita tidak perlu lagi berjuang melawan penjajah, tetapi kita wajib mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran kita di masyarakat. Kalau kita sebagai pelajar, anak sekolah, berarti kewajibannya apa? Belajar. Iya, lalu kita punya orang tua, kita harus membantu orang tua, ya. Kita juga ada sebagai murid, sebagai siswa, berarti kita berkewajiban mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika ada tugas, itu wajib dikerjakan ya. Itu untuk kalian latihan supaya kalian memahami pembelajaran dengan baik. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, setelah membaca informasi tentang ASEAN dan kondisi geografisnya dari Google Meet, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 2 negara ASEAN dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi dengan orang tua di rumah, siswa mampu menulis laporan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 2 negara ASEAN dengan benar. Ketiga, setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Dan yang terakhir,
Setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. Ya, oke, itu sebetulnya ada 4 ya. Itu ada kesalahan dalam mengetik, abaikan saja ya anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, bisakah kalian melihat pada layar handphone kalian ada gambar apakah itu? Gambar bunga. Gambar bunga. Bunga apa ya? Bunga rafflesia. Iya, pintar. Kalau bahasa Indonesianya itu bunga bangkai, ya. Tapi kalau bahasa ilmiahnya itu ada namanya bunga Rafflesia arnoldi. Yang menemukan itu adalah tokoh yang bernama Raffles. Ya, pada saat pada saat kalau masuk ke dalam hutan tuh namanya apa? Pada saat berburu, pada saat masuk ke dalam hutan, nah, menemukan bunga ini, bunga Rafflesia arnoldi. Sebetulnya yang disebut dengan bunga bangkai itu ada 2 macam. Ada Amorphophallus titanum ya, yang ada di dalam Kebun Raya Bogor. Siapa yang pernah ke Kebun Raya Bogor? Belum? Jika yang sudah, maka kalian akan melihat, atau kalian juga nanti bisa melihat dari internet yang mana sih Amorphophallus titanum itu. Kalau Amorphophallus titanum itu bentuknya dia tinggi menjulang ke atas. Ya, jadi batangnya itu tinggi, tetapi sama mengeluarkan bau yang busuk. Ya, karena disebut juga bunga bangkai. Untuk apa sih mengeluarkan bau bangkai itu? Untuk menarik perhatian serangga. Sehingga serangga datang membantu proses penyerbukan. Seperti itu. Jadi ini disebut dengan bunga bangkai atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Rafflesia arnoldi. Kita lanjut. Anak-anakku sekalian, kemarin-kemarin ya dari awal mulai tema 1 kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Nah, negara ASEAN itu memiliki flora dan fauna atau memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Silakan kalian baca teks halaman 147 ya, buku pegangan yang dipinjamkan dari sekolah kepada kalian. Ya, dibuka halaman 147. Ayo silakan dibuka. Nah, ini teksnya ya. Ditemukan tidak di bukunya? Coba dibuka bukunya. Ada? Ada, Bu. Sama tidak dengan layarnya? Ada, Bu. Dengan layar handphone? Sama, Bu. Ya. Siapa yang mau membacakan? Kanza, Bu. Coba, ayo Kanza, bacakan. Thailand memiliki hewan yang bernama Oa pilaicit. Hewan ini terbesar di beda. Maaf sayang, beda dengan yang ada di layar Ibu ya. Yang di layar handphone ada tidak di sebelahnya? Ya, yang ini ya, yang bunga Rafflesia ya. Ya. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Ya, terima kasih ya Kansa sudah membacakan teks atau bacaan tentang bunga rafflesia ya. Bunga rafflesia ini adalah bunga yang hidup endemik atau bunga yang berasal dari Bengkulu ya. Jadi asal mulanya itu dari Bengkulu. Jadi bunganya tidak memiliki batang yang panjang ya. Jadi dia dari tanah itu langsung muncul bunga, tidak ada batang yang panjang. Jadi kita lihatnya itu langsung bunga saja gitu. Tidak ada diameternya ini, lebarnya ini ya bisa mencapai 1 meter. Bayangkan, berarti kan dia besar sekali. Dan warnanya ini sangat cantik, berwarna merah yang sangat menyala. Nah, saat ini bunga bangkai itu terancam punah karena habitatnya terbatas. Nah, bunga bangkai ini adalah bunga yang tergantung hidupnya dengan tanaman yang lain. Karena dia ini hidupnya menumpang dengan tanaman yang lain. Ya, kalau misalnya habitatnya di alam atau di hutan itu banyak hutan-hutan yang dibuka lahannya untuk pembangunan, ya maka nanti lambat laun atau lama-lama Rafflesia arnoldi ini tidak punya habitat, tidak punya tempat hidup, maka semakin langka. Nah, negara-negara di ASEAN itu bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang langka seperti Rafflesia arnoldi ini. Ya, di sini ada lambang negara ASEAN ya, yaitu 10 tangkai padi, terus ada lingkaran merah, lalu ada di luarnya lagi ada berwarna biru. Ada pertanyaan dari teks ini? Gak ada, Bu. Gak ada, Oke, Bu. jika tidak ada, kita lanjut ya. Sekarang kegiatannya adalah diskusi. Karena kalian sedang belajar dari rumah, maka diskusinya dengan orang tua di rumah atau dengan orang yang lebih dewasa di rumah. Misalnya ada kakak sama kakak, misalnya ada tante, ada om ya, berarti sama om atau tante. Misalnya ada uwa, silakan sama uwanya. Kalau misalnya ada tetangga boleh, misalnya ada guru lesnya boleh. Ya, kalau misalnya Bu, saya tidak ada siapa-siapa di rumah, betul-betul tidak ada orang, ya berarti sendiri saja ya. Kalian diminta apa? Berdiskusi, mencari informasi lengkap 2 negara ASEAN. Ya, meliputi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi sekarang ini sudah semuanya kita rangkum, ditulis informasinya, kali ini karena ada sosial, ya kehidupan sosialnya bagaimana, kehidupan budayanya bagaimana, ekonominya bagaimana, dan politiknya bagaimana dari 2 negara ASEAN. Silakan pilih dari 10 negara ASEAN, pilih 2. Jadi yang dituliskan adalah kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Kalau tidak ada, kan mungkin kalian kemarin-kemarin sudah ada catatan sedikit, ya. Hasil dari tugas-tugas yang kemarin kan agak mirip-mirip nih, tetapi sekarang tentukan 2 negara yang akan kalian tuliskan kehidupan sosial budayanya, ekonomi, dan politiknya. Silakan diberi waktu 5 menit berdiskusi dengan orang tuanya atau sendiri juga boleh. Nanti yang
akan presentasi ada yang membacakan. Silahkan. Silakan bekerja. Ibu akan hentikan presentasi karena Ibu mau melihat kalian betul-betul bekerja. Ya, diaktifkan kameranya ya. Ibu mau lihat. Ya, silakan. Negara ASEAN. Buat contoh negara ASEAN. Reski, itu Reski ya, baru masuk ya? Ada Reski? Reski, ada Reski tidak? Ada, Bu. Ya, kenapa baru masuk sayang? Bangunnya kesukaan, Bu. Bangunnya kesiangan? Habis begadang semalam? Enggak sih. Ya udah. Sekarang kegiatannya adalah ya. Nih Ibu share screen lagi. Kegiatannya adalah berdiskusi dengan orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah. Diberi waktu 5 menit untuk mencari informasi dari 2 negara ASEAN, ya, lengkap meliputi kehidupan sosial budayanya, ekonominya, dan politiknya. Paham, Reski? Paham, Bu. Ya, silakan ya, lanjut ya. Diskusi dengan orang tuanya. Atau juga boleh. Dibuka kameranya biar Ibu melihat yang sedang bekerja. Siapa sih nih yang sedang bekerja nih? Ibu lihat. Ada Tubago sedang bekerja. Ya. Ada Anissa. Ada Silvi. Ada Naufal. Ada Zika. Tapi kadang suka malu-malu. Dinyalakan, dimatikan lagi kameranya. Apa-apa dinyalakan aja. Ada Jasmine senyum-senyum. Ada Arlan. Arlan handphonenya disimpan saja di rumah. Di rumah maksudnya di bawah. Jadi jangan dipegang-pegang. Biar layarnya tidak goyang-goyang. Ada Dinda juga tuh lagi cari informasi. Ayo. Nanti yang membacakan, Ibu usahakan jangan yang sudah pernah sering berbicara. Kan Ibu mau dengar yang lain juga ya. Ibu juga mau dengar suara yang lain yang belum pernah membacakan hasilnya, membacakan hasil diskusinya ya. Jangan malu-malu karena kita sedang belajar. Kalau salah itu adalah hal yang biasa bagi orang yang sedang belajar. Tidak boleh malu-malu juga. Masa belajar malu? Ya, malu itu kalau kita mencuri, itu malu. Kalau kita melakukan dosa besar, itu baru malu. Tetapi kalau kita belajar, tidak boleh malu.
harus berani. Assalamualaikum, Bu. Diskusinya tadi tentang apa? Nih, Ibu tampilin lagi ya. Diskusinya itu pilih 2 negara yang ada di ASEAN. Kalian cari informasinya, informasi tentang sosial budaya, ekonomi, dan juga politiknya. Jadi lengkap gitu, versi lengkapnya. Paham? Yang lain, dibuka kameranya ya. Kalau tidak dibuka kameranya nanti jangan-jangan lagi tidur lagi. Nah, kan kalau dibuka kameranya terlihat. Tidak apa-apa, dibuka saja kameranya. Tidak malu kok, Bu Guru juga kan selalu dibuka kameranya. Karena kalau tidak dibuka nanti jangan-jangan Bu Mela ngajarin sampai tidur lagi. Kalau yang sudah selesai, bilang ya, Bu, saya sudah selesai. Siapa yang di rumah belajarnya sama mamanya, sama papanya? Siapa? Cuma sendiri, Bu. Saya, Bu. Sendiri. Kalau yang sama orang tuanya atau siapapun yang ada di rumah, nggak apa-apa kok. Orang tuanya juga kelihatan di kamera juga nggak apa-apa. Kan Bu Guru lihat nanti. Oh, misalnya, oh tuh bagus belajarnya sama mamanya. Nggak apa-apa, kelihatan di kamera. Jadi Bu Guru lihat, oh itu mamanya, oh itu papanya. Seperti itu. Kalau yang belajar sendiri nggak apa-apa ya. Tetap semangat, walaupun belajarnya sendiri. Ada yang sudah selesai? Bu. Itu bagus. Ya. Itu bagus sejak kapan ada di Jakarta? COVID, Bu. Sejak COVID. Terus sama Cilegon nggak? Bu. Kangen sama Cilegon nggak? Kangen. Kangen. Oke. Nanti kapan pulangnya? Tatap muka insya Allah. Iya, tapi Pak Jokowinya sudah mengumumkan kita diperpanjang lagi nih PPKM-nya, ya kan? Ya. Ribet.
Oke, sudah 5 menit ya. Sudah lewat nih dari 5 menit. Adakah yang mau membacakan? Saya, Bu. Coba tuh bagus. Nanti gantian ya, jangan yang sering baca. Yang sering baca, yang sering jawab ini memang tuh bagus salah satunya. Terus juga yang lain yang aktif-aktif itu ada Kansa, Egi juga aktif. Terus juga Akmal. Terus juga Anissa juga aktif. Terus nanti Ibu minta yang lain juga aktif ya. Coba tuh bagus bacakan ya. Indonesia di bidang sosial budaya. 1. Bentuk pemerintahan Republik. 2. Kepala negara Presiden. 3. Bunga nasional melati putih. 4. Bentuk negara kesatuan. 5. Letak astronomi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia di bidang ekonomi. 1. Sektor pariwisata menjadi sumber devisa negara. 2. Mata uang rupiah. 3. Menganut pasar liberal atau lebih terbuka. 4. Pendapatan rendah. 5. Maju dalam sektor pertanian dan perikanan. 6. Pajak dan retribusi daerah untuk tambahan negara. Indonesia di bidang politik. 1. Ibu kota Jakarta. 2. Hari Merdeka 17 Agustus. 3. Menganut 1945. 3. Menganut sistem demokrasi Pancasila. 4. Lambang negara burung Garuda. Kedua, Malaysia di bidang sosial budaya. 1. Bentuk pemerintahan kerajaan. 2. Kepala negara yang di Pertuan Agong. 3. Bunga nasional, bunga raya atau bunga sepatu. 4. Bentuk negara federal. 5. Letak astronomi 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Malaysia di bidang ekonomi. 1. Sektor perdagangan internasional mengalami pertumbuhan tercepat. 2. Mata uang ringgit. 3. Melakukan intervensi dalam kebijakan pasar komoditasnya atau semi kontrol. 4. Pendapatan per kapita. 4. Pendapatan per kapita $25.833. Politik negara Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. 3. Menganut sistem monarki konstitusional. 4. Lambang negara perisai yang ditopang 2 harimau ditopang 2 harimau. Di atas perisai terdapat bintang dan bulan sabit warna kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat lengkap sekali ya pemaparan dari Tu Bagus. Kita beri tepuk salut yuk. Tepuk salut. Mana tepuk salutnya? Salut. Prok, salut. Salut. Terima kasih ya Tu Bagus yang sudah membacakan. Jadi itu membandingkannya 2 negara di ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia. Sangat bagus ya. Ayo yang lain, siapa yang mau bergantian membacakan hasil diskusinya dengan orang tuanya di rumah?
Siapa ya? Memang kalau kita belajarnya dari rumah itu dengan orang tua, ya, itu tentu saja akan memudahkan kita dalam belajar, ya. Ada bantuan seperti itu. Sebetulnya jika kemarin-kemarin tugasnya itu secara konsisten dua negara yang sama, mungkin tidak hanya tinggal membacakan saja, seperti itu kan? Ya, itu bagus ya. Mungkin tuh bagus ini dari awal tema 1 itu konsisten memilih negaranya Indonesia dan Malaysia, sehingga hari ini diminta untuk menuliskan informasi dari dua negara secara lengkap, ya tinggal dibacakan saja. Seperti itu kan tuh bagus? Ya. Ya, yang lain siapa lagi ya? Ada tidak ya yang mau membacakan selain tuh bagus? Ayo, Dwi Azahra. Mau? Mau sayang? Siapa yang mau baca? Kenapa? Malu. Malu sama siapa? Siapa ya? Kansa. Mau? Malu-malu? Oke. Mungkin dengan waktu 5 menit itu tidak cukup ya untuk menuliskan informasi secara lengkap. Kalau tadi tuh bagus, mungkin alhamdulillahnya sudah konsisten dari awal itu menuliskan informasi dari dua negara yang sama. Sehingga ketika diminta membacakan secara lengkap ya tinggal membacakan saja. Ada lagi? Jika tidak ada lagi kita lanjut ke slide berikutnya. Tidak ada ya, ya tidak apa-apa. Mungkin waktunya juga terlalu singkat untuk menuliskan informasi yang begitu lengkap. Bisa dilihat itu? Bisa? Ya, Bu. Kita lanjut ya. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu minta sekarang semuanya berdiri, termasuk Bu Mela juga akan berdiri. Di dalam kelas ini Ibu sendirian, kita akan ice breaking secara bersama-sama. Siap? Berdiri semua ya. Wajib menyalakan video ya. Wajib menyalakan kamera dan wajib menyalakan mikrofonnya. Siap anak-anak? Kita berdiri semua ya. Yo, berdiri semua. 1, 2, 3. Yo. Yo, semuanya bergerak ya. Ayo, semua bergerak. Mana suaranya? Ayo, mana suaranya? Mana suaranya anak-anak?
silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah ice breaking bersama. Siapa tadi yang goyang-goyang? Oke, saya, Ibu juga termasuk yang gerak ya di saat pandemi seperti Suaranya putus-putus, Bu. Oh iya, sekarang masih putus-putus nggak? Enggak. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus sering bergerak, berjemur, makan makanan bergizi, supaya terus sehat. Kita lanjut ya. Bisa lihat slide Ibu? Bisa. Oke, sekarang kita ayo membaca. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit, tahu kunyit tidak? Tahu kunyit? Tahu. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Contohnya itu makanan apa yang pakai kunyit? Nasi kuning. Nasi kuning. Siapa yang doyan makan nasi kuning? Semua nasi doyan. Saya, Bu. Semua suka ya? Saya, Bu. Doyan, Bu. Doyan. Iya, doyan ya, enak ya. Terus juga ada tanaman bit menghasilkan warna merah. Merahnya itu agak keungu-unguan. Ya, tanaman bit itu buah bit seperti umbi gitu ya. Nah, warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Nah, biasanya nih sawi ini biasanya dibuat untuk apa warnanya ini? Bisa mie ya, sekarang kan sudah banyak tuh mie yang berwarna hijau, itu dari sawi. Kalau pandan itu biasanya pewarnanya untuk puding. Ya, karena kan harum juga tuh enak ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah tugas hari ini. Tugas hari ini adalah hanya satu. Ya. Satu. Hanya satu, ya. Di halaman 100. Iya, halaman 152. Ya. Ini adalah tugasnya membuat kesimpulan dari teks yang berjudul apa judulnya? Pandan. Pandan yang wangi. Pandan yang wangi. Iya. Daun pandan yang wangi. Teks ini terdiri atas 3 alinea atau 3 paragraf. Nanti kalian buat kesimpulannya di buku tulis seperti biasa di foto. Kalau foto itu jangan miring-miring dan juga jangan terlalu jauh. Ya, misalnya terlalu jauh, Ibu jadinya zoom outnya, zoom innya terlalu banyak. Apalagi kalau miring-miring, kebalik apalagi nanti Ibu pusing bacanya ya. Tolong jadi kalau foto itu yang jelas, yang pas seperti itu. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak. Nggak ada, Bu. Ya, seperti biasa tugas itu selalu paling lambat 1 hari setelah hari ini, ya. Besok paling lambat dikirimnya jam 5 sore, tetapi untuk pembiasaan, untuk daftar hadir, untuk menghadiri Vikon, itu diserahkannya paling lambat hari ini jam 5 sore. Paham? Paham. Oke. Yang terlambat menyerahkan di KCR gimana, Bu? Tetap dinilai. Misalnya nih, Bu Guru saya kemarin nggak punya kuota. Sama sekali tidak ada kuota. Saya baru mengerjakan hari ini. Tidak apa-apa. Tapi nilainya berbeda dengan yang tepat waktu. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang ada teks di halaman 153 di buku kalian ya. Ada paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 siapa yang mau membacakan selain Kansa? Yang lain? Saya. Siapa? Nesta, Bu. Ayo Nesta bacakan paragraf 1.
Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan pemburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan atau dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan beratnya hingga 91 kg. Karena kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning ke merah-merahan hingga oranye tua. Oke, terima kasih ya Nesta yang sudah membacakan teks. Alhamdulillah Nesta ini membacakannya langsung dari ini adalah Bu, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Sekarang masih? Enggak. Sekarang masih tidak? Bu. Tidak? Tidak. Oke. Alhamdulillah ya, Nesta sudah membacakan teksnya langsung dari buku. Itu sangat baik. Sedangkan yang Ibu tampilkan ini adalah kesimpulan dari tiap paragrafnya ya. Paragraf 1 itu kesimpulannya, harimau Sumatera hampir punah karena perburuan dan jumlahnya berkisar 400 ekor yang tinggal di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Sedangkan paragraf 2 itu kesimpulannya, harimau Sumatera jantan tingginya 60 cm, panjangnya 250 cm, dan beratnya 140 kg. Sedangkan harimau betina panjangnya sekitar 198 cm dan beratnya hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera kuning kemerahan hingga oranye tua. Seperti itu. Terima kasih ya Nesta. Oke, anak-anak, pada pembelajaran yang sebelumnya, kan kita semua atau kalian sudah membuat cerita dengan memanfaatkan pengetahuan tentang komik, ya. Nah, ambillah komikmu, ya, yang kemarin, dan selesaikan. Kan ada tuh yang belum selesai tuh, ada yang belum diwarnain, atau ada yang belum diberikan balon kata dan percakapannya. Ada juga yang belum, tetapi ya banyak juga yang sudah selesai. Jika telah selesai, presentasikan komikmu kepada teman-temanmu di Vicon ini. Silakan diambil komiknya. Yuk, disiapkan komiknya. Jadi yang sudah selesai menceritakan ya tentang apa sih komiknya, judul misalnya ada judul komiknya, silakan pokoknya diceritakan ya. Kalau yang belum selesai bagaimana? Berarti mendengarkan temannya yang menceritakan tentang komiknya dan selesaikanlah, lebih baik diselesaikan komiknya. Oke. Ibu akan tutup presentasinya. Ibu mau kalian tunjukkan komik kalian yang kemarin sudah dikumpulkan, diserahkan di GCR. Tunjukkan. Ayo. Mana nih yang buka kamera? Belum banyak. Oke, tunjukkan komiknya. Mana komiknya? Wow, Nesta sudah tunjukkan. Arlan juga. Tuh Bagus juga, Dwi Azahra juga sudah, Asri juga sudah menunjukkan, ya, Adli Febriansyah juga, Andika juga sudah menunjukkan. Yang lain mana nih yang belum menunjukkan? Haris sudah menunjukkan, Haris. Yang lain? Silvi sudah menunjukkan.
Oke, siapakah yang mau menceritakan komiknya yang sudah selesai? Nesta, Bu. Oke, Nesta, silakan Nesta. Ayo sayang. Ayo. Komiknya ini tentang terkecuali sahabat-sahabat kita ini. Coba ditunjukkan ke kamera sayang komiknya. Nesta bilang, ini komiknya tentang apa gitu. Coba ceritakan. Ini komiknya tentang tidak terkecuali sahabat-sahabat kita ini. Begitu. Coba percakapannya bagaimana yang ada di dalam komik itu? Coba bacakan. Yang ini silakan Pak. Terus yang ini iya dong, semangat. Silakan Pak, terima kasih. Iya. Yang ini iya, alhamdulillah aku sudah hafal gerakannya. Ini Ani, kamu tahu kan yang ini setelah kerja bakti kita latihan. Yang ini, wah kamu cepat paham, nanti aku diajari lagi ya. Siap, yang ini siap Patria. Kita kompak pasti keren. Udah Bu. Oke, bagus Nesta sudah membacakan komiknya. Yang lain, siapa lagi yang mau membacakan komiknya yang sudah selesai? Aymar, Bu. Coba Aymar, tunjukkan dulu komiknya mana. Ya, Aymar. Wah, komiknya sangat menarik, sama ya yang seperti punya Nesta. Coba sekarang Aymar ceritakan komiknya yang sudah dibuat. Silakan ceritakan. Melaksanakan piket kelas dan bekerja sama merupakan penerapan sila kelima. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh penerapan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga mengerti. Udah segitu doang, Bu. Oke, komiknya Aymar itu gambarnya, pewarnaannya sangat rapih. Ibu suka. Coba tunjukkan. Mana komiknya tadi liatin. Nah, pewarnaannya sangat rapi. Ibu paham maksudnya. Jadi yang berbicara itu di dalam komik itu ceritanya adalah gurunya ya? Ya. Oke, balon katanya hanya ada satu. Terus anak-anaknya menjawab tidak perkataan dari gurunya? Tidak. Tidak, oke. Nah, lain kali atau sebaiknya komik itu ada percakapan lebih dari satu orang. Jadi misalnya ada yang berbicara, terus nanti ada yang menjawab pembicaraan tersebut. Jadi ada percakapan seperti itu ya sayangnya. Tapi dari segi pewarnaan itu sudah rapi, sudah menarik warnanya bagus. Sekarang terima kasih ya Aymar dan juga Nesta. Kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Adakah yang lain selain Nesta dan Aymar? Yang mau menceritakan komik yang sudah dibuat. Anissa? Iya, Bu. Ya sayang, silakan Anissa. Ini Bu komiknya. Sebentar ya. Silakan Anissa, mana komiknya? Oke, silakan Anissa ceritakan komik yang sudah dibuat. Ini buktil sila kelima. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus rukun dalam bermasyarakat ya. Seperti yang terkandung sila kelima. Setuju Pak Polisi, kita harus rukun supaya semua damai. Oke, terima kasih Anissa yang sudah menceritakan komiknya. Dibuat sendiri komiknya? Iya, Bu.
Oke, terima kasih. Kita beri tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Alifa angkat tangan. Kenapa Alifa mau membacakan juga? Ya, Bu. Ya, dibuka kameranya sayang. Nah, silakan dibacakan ya Alifa. Ayo ceritakan. Tidak kalah dengan pemandangan alam, masyarakat di desa tersebut sangat beragam. Mereka beribadah dengan tenang dan saling beriringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alifa, bagus ya, pinter nih walaupun sambil malu-malu, nggak apa-apa ya. Oke, nih lain kali kalian semua nih, kalau diminta menceritakan atau menjawab sesuatu, utamakan atau dahulukan dulu salam. Misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan nih, tergantung dimintanya apa. Kalau diminta menceritakan berarti saya akan menceritakan komik yang sudah saya buat. Nah, baru diceritakan ya. Komik ini, misalnya saya buat terdiri atas 3 tokoh atau misalnya 2 tokoh, yang satu misalnya dibacakan percakapannya seperti itu. Nah, jangan lupa kalau sudah diceritakan, jangan lupa terakhirnya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Atau misalnya diminta presentasi, ya, jangan lupa salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan orang tua saya. Dibacakan tuh ya. Sudah selesai dibacakan, baru nanti selesainya di akhir, baru deh bilang, ya terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih yang sudah membacakan semuanya. Sudah hebat. Kita lanjut lagi slide-nya ya. Oke, di ruangan ini sudah ada Mama Dinda. Ya, Ibu Fikon hari ini di ruang kelas. Jadi sudah ada Mama Dinda. Jangan lupa yang piket hari Selasa ini, nanti kalian datang ke sekolah, menggunakan masker, tetap jaga jarak ya anak-anak. Kita lanjut lagi slide kita. Kita lanjut lagi slide kita. Nah, ini sama seperti tadi ya, tapi ini bukan menceritakan tentang komiknya, tetapi menceritakan pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus jelaskan juga manfaat dan perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Jadi kamu ceritakan dalam menerapkan nilai kelima Pancasila. Coba siapa yang mau berbicara? Siapa yang mau menceritakan? Ayo. Siapa ya? Kan ini sudah masuk ke dalam tugas yang minggu lalu kan ya? Penerapan sila kelima. Penerapan sila kelima kan sudah dikerjakan kan? Nah, bagaimana tuh? Dibuka lagi catatannya. Nah, tinggal dibacakan saja. Siapa ya yang mau ya? Siapakah yang mau membacakan? Kalau yang siapa tuh? Yasmin apa? Tuh bagus. Bagus, Bu. Yo, silakan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh penerapan sila kelima di rumah adalah
Pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain, rajin menabung, bergotong royong membersihkan rumah. Contoh penerapan sila kelima saat bermain, berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman, memuji kehebatan teman, bermain bersama teman, harus adil, tidak bermain curang, bergotong royong membersihkan tempat bermain, bermain sesuai dengan giliran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Sudah mengikuti apa yang Ibu contohkan. Ketika mau membacakan salam, diakhiri dengan salam. Tapi ingat, kalau kita habis mengucapkan salam, kasih jeda dulu untuk orang lain menjawab salam. Jadi jangan langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dibacain. Kasih jeda dulu sayang. Kan pasti dijawab tuh sama kita, sama yang dengerin. Kasih jeda dulu sayang, ya bagus ya. Lagi ketawa-tawa nih bagus ya nih. Oke, bagus ya. Bagus ini namanya mirip dengan nama anak ibu. Kalau anak ibu namanya Bagas. Kalau kamu Bagus. Oke, sudah cocok, sudah sesuai. Terus menurut Bagus manfaatnya apa tuh? Penerapan sila kelima itu manfaatnya itu bagi lingkungan sekitar kamu itu apa? Memperbanyak teman, mencari pertemanan, menghindari pertengkaran. Oke, betul sekali ya. Oke, sudah bagus. Sekarang yang lain, adakah lagi yang mau menyampaikan atau menceritakan? Tadi Yasmin deh, Yasmin kayaknya tadi mau berbicara. Yasmin mana Yasmin? Yasmin Auraya Putri. Kemana Yasminnya ya? Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada nanti nyesel loh. Kalau sudah tidak ada, mungkin tadi sudah diwakilkan dengan bagus ya, mungkin kurang lebih kalian juga sama. Ya, tentu saja penerapan sila ke-1 sampai ke-5 itu banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar kita nih. Ya, kita lanjut. Nah, apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Menurut kalian apa manfaatnya? Manfaatnya, hewan dan tumbuhan akan dari kepunahan. Iya, betul. Terhindar dari kepunahan. Terus? Memperindah lingkungan. Iya, memperindah lingkungan. Lalu, yang lain? Nah, iya sayang. Jadi manfaat yang paling utamanya kalau kita melestarikan hewan dan tumbuhan tentu saja menghindari hewan dan tumbuhan tersebut dari kepunahan. Dan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Ya banyak ya, dengan merawatnya, menyiramnya, kasih pupuknya. Iya, kasih pupuknya. Kalau hewan mungkin dibuat penangkaran, ya, terus dipelihara. Iya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke, sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN. Ekonomi dari 2 negara ASEAN. Coba Indonesia, bagaimana ekonominya, kegiatan ekonominya? Mayoritas dalam bidang pertanian. Terus juga di negara yang lain, misalnya Thailand, dalam bidang Pertanian. Pariwisata juga pertanian juga ya. Banyak. Kalau Singapura itu biasanya industri. Malaysia perdagangan.
Iya, pintar. Malaysia perdagangan. Jadi tentu saja negara-negara di ASEAN itu kegiatan ekonominya itu sangat ada hubungannya dengan kondisi geografisnya. Sebentar ya, coba Ibu sebentar dulu mau. Ternyata Ibu keasikan ya. Ibu lupa bahwa belum dicas ini laptop Bu Guru sudah cukup low. Ibu mau sambil ngecas dulu sebentar ya sayang. Ibu matikan kameranya. Sebentar lagi kita selesai kok. Takut keburu mati nanti ini. Ibu cas dulu ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi presentasinya. Nah. Oke, contoh penerapan sila. Nah, contoh penerapan sila. Sekarang sila pertama, contohnya apa? Satu aja. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan silanya apa? Sholat. Beribadah. Pintar, beribadah. Bertakwa. Iya, kalau sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kedua kemanusiaan adil dan beradab. Berarti apa? Saling Saling tolong menolong. Iya, betul. Kalau persatuan Indonesia, contohnya penerapan silanya? Tidak membeda-bedakan teman. Betul, tidak membedakan teman. Kalau sila keempat, contohnya apa? Arah. Bermusyawarah. Kalau sila kelima, contohnya? Rajin boros. Tidak boros. Atau rajin. Tidak boros. Siapa di sini yang boros? Ada yang boros nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak boleh boros ya. Kita lanjut. Oke, tadi sudah ya. Kita tadi sudah bareng-bareng. Nah, oke anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Kita refleksi terlebih dahulu. Kita sudah belajar apa saja sih hari ini? ASEAN. Pancasila. ASEAN. Tentang bunga bangkai. Pancasila. Flora, fauna. Pancasila, harapan, Pancasila. ekonomi. Ada tentang teks bunga bangkai. Iya, pintar. Tentang teks tentang Profesi Arnoldi. Lalu apalagi? Banyak ya kesimpulan dari sebuah bacaan. Nah, bagian apa yang paling kamu sukai? Semuanya. Semuanya. Alhamdulillah. Kalau semuanya kalian suka, Ibu juga suka kalau kalian itu tetap bersemangat. Nah, kita simpulkan ya. Jadi pembelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kita sudah belajar kondisi geografis negara ASEAN, bagaimana sosial budayanya, politiknya, ekonominya. Kita juga sudah belajar mencari informasi dari sebuah teks ya, membuat kesimpulan dan juga ide pokok selama satu tema ini. Terus juga untuk IPA-nya ya, pembelajaran IPA-nya kita sudah belajar tentang apa? Tentang perkembangbiakan tumbuhan ya, perkembangbiakan hewan. Dan juga untuk PPKN-nya kita sudah belajar penerapan sila pertama sampai sila ke-5. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada, ini Ibu ada kata bijak dari seorang tokoh, ya. Ini orangnya cantik banget, ya. Nah, ini ada gambar foto orang yang cantik, tetapi ini ada kata bijak dari tokoh Muslim yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa? Pupunya Nabi Muhammad. Siapa? Pupu Nabi Paman Muhammad. Nabi Muhammad. Paman ya. Nabi Muhammad.
kakeknya Nabi Muhammad. Paman apa kakek? Sepupu. Paman. Sepupu. Paman. Paman. Sepupu. Ya, pamannya ya. Nah, ini katanya orang cantik tidak selalu orang baik. Nah, tapi orang baik selalu cantik. Nah, jadi kita lebih pilih jadi orang baik apa orang cantik nih kalau untuk perempuan? Jahat. Baik. Orang baik ya. Oke. Mudah-mudahan kita semua selalu melakukan hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik. Ibu mau mengingatkan untuk yang piket hari Selasa setelah Vikon, ya istirahat dulu lah 10 menit, 15 menit, nanti ke sekolah untuk melaksanakan piket kelas. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker di sekolah ya, wajib, kalau tidak nanti suruh kembali lagi ke rumah untuk mengambil maskernya. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Akmal, Bu. Ya, Akmal, silakan Akmal. Istiadan. Siap. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tetaplah semangat. Jangan lupa kegiatan yang ada di GCR semuanya dilakukan, diserahkan. Untuk tugasnya juga jangan lupa ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak boleh meninggalkan ruangan Vikon hari ini.